Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri. Yang pertama, Sylvin Medaya Sitinjak dengan NIM 2013071014. Yang kedua, Kadek Raditya Yuli Sapitri dengan NIM 2013071015. Yang ketiga, Melvana Elsa Boru Ginting dengan NIM 2013071016. Dan yang terakhir dengan Nikomang Emma Karistiawati dengan NIM 2013071017. Keselamatan kerja pada laboratorium. Kita tahu laboratorium adalah suatu tempat peserta didik atau praktikan melakukan percobaan. Bekerja di laboratorium IPA tak akan lepas dari berbagai kemungkinan terjadinya bahaya dari berbagai jenis bahan dan peralatan, baik yang bersifat bahaya maupun tidak berbahaya, yang tak jarang berisiko tinggi bagi peserta didik yang sedang melakukan praktikum jika tidak mengetahui cara dan prosedur penggunaan alat yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan dan keamanan dalam bekerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan dambaan bagi setiap individu yang sadar akan kepentingan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan dalam bekerja. Faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan adalah bersumber pada lingkungan dan praktikan. Namun, sebagian besar atau 85% kecelakaan tersebut disebabkan oleh faktor manusia. Dalam melakukan kegiatan di dalam laboratorium, praktikan harus menyadari bahwa dalam setiap kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran atau kecelakaan. Oleh karena itu, setiap pengguna laboratorium harus mempunyai rasa tanggung jawab penuh untuk mengindahkan tata tertib akan keselamatan kerja di dalam laboratorium, baik keselamatan alat maupun pengguna. Untuk itu, perlu dibuat peraturan-peraturan dan prosedur yang ditetapkan dan harus selalu ditaati pada setiap kegiatan di dalam laboratorium. Untuk topik yang pertama, yaitu tentang alat dan bahan pada laboratorium, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, alat dan bahan keselamatan pada laboratorium. Sebelum melakukan kegiatan praktikum di laboratorium, praktikum harus mengenali terlebih dahulu semua tanda bahaya di laboratorium, kemudian mengambil tindakan untuk keselamatan kerja yang berkaitan dengannya. Tidak heran, orang yang bekerja di satu laboratorium harus memakai perlengkapan pelindung diri guna menghindari dari bahaya yang akan timbul setelahnya. Ruang laboratorium harus dilengkapi dengan keselamatan kerja dan perlengkapan pribadi yang harus dipakai dalam bekerja di laboratorium. Perlengkapan keselamatan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, perlengkapan yang digunakan untuk pelindungan diri dan alat-alat laboratorium dalam kasus darurat dan peristiwa yang tidak biasa. Yang kedua, perlengkapan yang digunakan sehari-hari sebagai perlindungan untuk mengantisipasi bahan-bahan yang diketahui berbahaya. Dalam bekerja, juga perlu menggunakan perlengkapan keselamatan pribadi sebagai perlindungan untuk mencegah luka jika terjadi kecelakaan. Beberapa perlengkapan pribadi yang biasa digunakan adalah yang pertama, jas laboratorium. Jas laboratorium berfungsi melindungi badan
dari percikan bahan kimia berbahaya. Gas lab kimia bisa berupa flame resistant lab coat, gas lab yang bahannya dilapisi material tahan api. Yang kedua, 100% cotton lab coat, gas lab yang biasanya digunakan di lab kimia umum, misalnya lab kimia umum. Yang ketiga, sintetik atau cotton blades. Jas lab ini bisa terbuat dari 100% polyester atau campuran polyester atau cotton. Yang kedua, kacamata keselamatan. Kacamata ini biasanya berfungsi untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau panas dapat membahayakan mata. Peralatan pelindung mata ini terdiri dari 3 tipe, yaitu yang pertama, direct vented goggles, digunakan untuk melindungi mata dari debu, namun tidak cocok untuk melindungi mata dari percikan atau uap bahan kimia. Yang kedua, indirect vented goggles, digunakan untuk melindungi mata dari kilauan cahaya dan debu, namun tidak cocok untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Yang ketiga, non-vented goggles, digunakan untuk melindungi mata dari debu, uap, dan percikan bahan kimia. Yang ketiga, sepatu keselamatan, untuk menghindari luka dari pecahan kaca dan tertimpanya kaki oleh benda-benda berat. Yang keempat, pelindung muka, digunakan saat mengambil alat lab yang dipanaskan di tanur suhu tinggi, melebur sampel tanah di alat peleburan skala lab, dan mengambil peralatan yang dipanaskan dengan autoclave. Yang kelima, masker gas, digunakan untuk melindungi kita dari gas agar tidak terhirup. Yang keenam, kaos tangan, melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal atau melepuh. Dan yang terakhir adalah pelindung telinga. Alat ini digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan tertentu, misalnya autoclave, penghapus sampel tanah atau crusher, sonikator, dan pencuci alat-alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang tata tertib dalam keselamatan kerja di laboratorium. Tata tertib laboratorium penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan selama praktikum atau penelitian di laboratorium. Sebelum bekerja di laboratorium, perhatikan tata tertib sebagai berikut. Pertama, memakai baju khusus atau jas laboratorium saat dia berada di laboratorium. Kedua, tidak boleh merokok, makan, dan minum di dalam laboratorium. Ketiga, tidak boleh bersendawa gurau di dalam laboratorium, mengingat banyak alat gelas yang mudah pecah dan adanya bahan-bahan kimia berbahaya. Keempat, tidak boleh memakai perhiasan saat berada di dalam laboratorium yang bisa rusak karena bahan kimia. Kelima, tidak boleh memakai sepatu terbuka atau sandal karena beresiko jika terkena tumpahan cairan. Keenam, alat dan bahan harus digunakan sesuai petunjuk yang diberikan oleh laboran. Ketujuh, tidak boleh memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan tanpa izin laboran. 8. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan penelitian atau praktikum. 9. Membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah padat dan cair. Sampah padat dibuang di tempat sampah yang telah disediakan, sedangkan sampah plastik dibuang pada bak saluran pembuangan. 10. Membersihkan alat-alat yang telah digunakan dan mengembalikan pada tempat semula. 11. Sebelum meninggalkan ruangan, periksa kembali dengan teliti keadaan di dalam laboratorium. Menjaga praktikum atau penelitian harus dalam keadaan bersih karena air ditutup dan kotak listrik dicabut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai menyusun SOP dengan prosedur keselamatan kerja laboratorium. Keselamatan dan keamanan kerja atau laboratory safety
atau K3 memerlukan perhatian khusus. Karena penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas yang mengkhawatirkan, yaitu 9 orang per hari. Oleh karena itu, K3 seyogianya melekat pada pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Laboratorium adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat, gelas, dan alat khusus. Penggunaan bahan kimia dan alat tersebut berpotensi terjadi kecelakaan kerja. Pada umumnya, kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran atau attitude akan pentingnya K3 di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diinformasikan secara cukup atau tidak berlebihan dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Hal tersebut perlu dijelaskan berulang-ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan keselamatan yang dimaksud termasuk orang yang ada di sekitarnya. Pedoman keselamatan akan bahaya listrik di laboratorium sebagaimana di tempat-tempat lain, berkaitan dengan pengetahuan akan potensi-potensi bahaya dan tindakan-tindakan pencegahannya. Tindakan-tindakan pencegahannya di laboratorium listrik atau komputer merupakan hal yang penting karena potensi-potensi bahaya yang ada di dalamnya. Jika 0,1 ampere atau lebih arus listrik mengalir melalui kepala atau dada bagian atas, risiko kematian hampir pasti dan terbukti fatal pada penderita gangguan koroner. Arus listrik yang mengalir melalui tubuh dipengaruhi oleh resistansi tubuh. Resistansi antara tubuh dengan lantai dan tegangan sumber. Jika kulit basah, maka jantung akan lemah dan kontak antara tubuh dengan lantai menjadi besar dan langsung, sehingga tegangan sebesar 40 volt dapat berisiko fatal. Oleh karena itu, hindari mengambil risiko dengan tegangan rendah, sekalipun ketika bekerja di laboratorium. Luka-luka seperti luka bakar, patah tulang, terkilir, atau gangguan pada mata dapat terjadi. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindari terjadinya luka-luka tersebut, termasuk resiko akibat sengatan listrik. Pengguna laboratorium perlu memiliki nomor telepon darurat yang dapat dihubungi untuk pengarahan jika diperlukan. Apabila muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai keselamatan, konsultasikan dengan demonstran ataupun teknisi laboratorium. Mengetahui tindakan-tindakan pencegahan yang tepat merupakan hal yang penting ketika bekerja di laboratorium untuk menghindari risiko bahaya pada diri sendiri maupun orang lain. Bahaya paling umum adalah sengatan listrik yang dapat berakibat fatal apabila tidak berhati-hati. Pengguna laboratorium perlu mengetahui lokasi dan perangkat-perangkat keselamatan yang ada di laboratorium. Yang pertama, alat pemadam api. Yang kedua, kotak P3K. Yang ketiga, telepon dan nomor-nomor darurat. Grounding peralatan. Grounding merupakan hal yang sangat penting. Grounding yang tidak tepat dapat menyebabkan error, bising, dan banyak masalah lainnya. Grounding pada peralatan listrik dapat mencegah terjadinya sengatan listrik. Instrumen dan peralatan listrik memiliki casing yang secara elektrik sudah diinsulasi dari kabel-kabel yang mengalirkan arus listrik. Isolasi tersebut dilakukan dengan cara insulasi pada kabel-kabel listrik sebagaimana dilihatkan pada gambar di bawah. Namun, demikian, apabila insulasi pada kabel cacat atau terkelupas dengan terjadi kontak langsung antara bagian tersebut dengan casing,
maka casing akan berada pada kondisi bertegangan tinggi. Jika pengguna menyentuh alat, maka tegangan tinggi tersebut akan terasa. Jika pengguna sedang berdiri di atas lantai basah dan bersentuhan dengan casing tersebut, maka arus cukup besar dan mengalir melalui sebagaimana diperlihatkan pada gambar B. Tapi apabila casing dihubungkan ke tanah atau ground dengan menggunakan kabel ketiga atau kabel ground, maka arus dari casing akan mengalir langsung ke tanah tanpa melalui pengguna alat. Peralatan dengan 3 sumbu lebih aman digunakan. Kabel ketiga yang terhubung ke casing juga terhubung ke tanah. Biasanya melalui pipa atau batangan besi di dalam tanah melalui stop kontak di dinding. Selalu perhatikan tindakan-tindakan pencegahan berikut ketika bekerja di laboratorium. Yang pertama, jangan bekerja sendirian jika bekerja dengan peralatan listrik yang bertegangan tinggi. Peralatan yang menyimpan energi listrik atau mesin-mesin yang dioperasikan dengan listrik seperti mesin bor. Kedua, ketika merakit, membongkar, atau memodifikasi eksperimen atau proyek, aliran listrik harus diputus dengan peralatan. Hubungan titik-titik dengan tegangan tinggi ke tanah atau grounding dengan penghubung yang terinsulasi dengan baik. Ingat, kapasitor dapat menyimpan energi dengan kuantitas yang membahayakan. Yang ketiga, lakukan pengukuran pada sirkuit aktif atau kapasitor dengan menggunakan alat ukur yang pegangannya terinsulasi dengan baik, serta menjaga salah satu dengan tetap di belakang tubuh atau di dalam saku. Jangan biarkan terjadi kontak antara bagian tubuh manapun, baik dengan bagian manapun pada sirkuit maupun peralatan yang terhubung ke sirkuit. Yang keempat, setelah memutus aliran listrik, kosongkan isi kapasitor-kapasitor yang ada di sirkuit. Jangan langsung yakin dengan kapasitor-kapasitor yang seharusnya dalam kondisi kosong. Beberapa jenis kapasitor dapat menyimpan energi residu kapasitor dan jaga agar tetap terhubung sampai alat siap digunakan kembali. Jika menggunakan kapasitor elektrolit, jangan. Yang pertama, menggunakan tegangan berlebihan. Menggunakan arus AC. Yang ketiga, menghubungkan dengan keadaan polaritas yang terbalik. Kelima, berhati-hatilah dalam menggunakan peralatan yang dapat menyebabkan arus pendek. Jika terhubung dengan elemen-elemen sirkuit yang lain, gunakan hanya peralatan yang memiliki pegangan dengan insulasi yang baik. Keenam, jika terjadi kontak antara seseorang dengan listrik tegangan tinggi, segera matikan sumber listrik. Jangan mencoba untuk menarik orang tersebut kecuali jika kita dalam keadaan terinsulasi. Jika korban tidak bernafas, segera beri CPR atau bantuan pernapasan secepatnya sampai korban tersadar. Dengan segera hubungi pihak rumah sakit. Ketujuh, periksa spesifikasi kabel jika menggunakan arus tinggi. Pastikan timah yang digunakan dapat digunakan untuk tegangan tinggi. Demikian juga untuk timah-timah pada instrumen. Kedelapan, hindari menyentuh secara bersama logam selubung atau casing, sirkuit, serta pipa-pipa di laboratorium yang terhubung ke tanah atau seperti pipa air. Kesembilan, pastikan instrumen-instrumen di laboratorium telah di-grounding. Jangan menyentuh maupun menggunakan peralatan-peralatan listrik yang basah, lembab, atau tidak ada grounding. Kesepuluh, jangan pernah menyentuh peralatan listrik jika sedang berdiri di atas lantai basah atau lantai logam. 11. Memakai cincin atau jam di laboratorium listrik dapat membahayakan karena benda-benda tersebut dapat bertindak sebagai elektrode pada tubuh manusia. 12. Jika bekerja dengan mesin-mesin berputar, masukkan dasi dan kalung ke dalam baju atau akan lebih baik jika dilepas. 13. Jangan membuka sirkuit motor DC karena pada kecepatan tinggi dapat menyebabkan ledakan mekanik. 14. Jauhkan mata dari arcing point. Lampu ARC dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan gangguan mata yang serius.
Siraman tembaga cair dapat menyebabkan luka mata permanen. 15. Jangan pernah mengoperasikan sirkuit breaker berwarna hitam pada panel sirkuit utama maupun cabang. 16. Dalam keadaan darurat, seluruh aliran listrik dalam laboratorium dapat dipadamkan dengan melepas depressing tombol merah besar pada panel breaker utama. Ketahui posisinya. Hanya digunakan untuk keadaan darurat. 17. Kursi dan bangku harus diletakkan atau dimasukkan di bawah meja ketika tidak digunakan. Duduklah dengan tegak di kursi atau bangku. Berhati-hatilah dengan lantai yang basah. 18. Permainan fisik, berlari-lari, dan gurauan-gurauan fisik tidak boleh dilakukan di laboratorium. 19. Jangan pernah menggunakan air untuk memadamkan kebakaran akibat listrik. Jika mungkin matikan sumber listrik, kemudian gunakan CO2 atau pemadam api jenis kering. Ketahui posisi pemadam api dan baca petunjuk penggunaannya. 20. Jangan pernah menyentuh satupun kabel-kabel pada sirkuit. 21. Hindari permukaan yang mendisipasikan panas pada resistor-resistor dengan watt tinggi, karena dapat menyebabkan luka yang parah. 22. Jaga kebersihan mesin-mesin yang berputar. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Langkah-langkah pencegahan sebelum memulai praktikum atau eksperimen. Pertama, sebelum melakukan eksperimen, bacalah SOP peralatan dan bahan yang akan digunakan. Kedua, pastikan bahwa perangkat eksperimen yang akan digunakan dalam kondisi baik. Mintalah bantuan dari teknisi atau demonstran laboratorium apabila ada permasalahan. Ketiga, pastikan kondisi tubuh atau badan pemakai tidak dalam kondisi yang kurang sehat. Keempat, pastikan pemakai memakai sepatu yang berisolasi. Kelima, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera tekan tombol emergensi lalu keluar ruangan atau kelas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya, saya berikan waktu kepada moderator. Terima kasih. Kami telah mempresentasikan materi tentang keselamatan kerja di laboratorium. Dan kami menarik kesimpulan yaitu laboratorium adalah suatu tempat peserta didik atau praktikan dalam melakukan percobaan. Saat melakukan praktikum di laboratorium, praktikan diharapkan dapat memahami dan sadar akan keselamatan dan bahaya kerja di laboratorium tersebut. Keselamatan kerja merupakan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja yang tepat secara efektif dan efisien sehingga terjadinya kecelakaan dapat dicegah. Adapun perlengkapan keselamatan kerja di laboratorium yaitu jas laboratorium, kacamata dan sepatu keselamatan, pelindung muka dan pelindung telinga, masker gas, serta kaos atau sarung tangan. Sebelum bekerja di laboratorium, praktikan wajib memperhatikan tata tertib guna menjaga kelancaran dan keselamatan selama praktikum atau penelitian di laboratorium. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan presentasi ini. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki presentasi kami selanjutnya. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.